wabarakatuh. Pernah kerabat dan rekan semuanya pernah nggak merasa satu perasaan yang mendalam banget? Pasti setiap kita pasti punya. Nah, pada hari ini kita sering dengar kan, maksudnya ada yang tahu kan sahabat Al-Aqsa, udah pasti banyak tahu ya, kiprahnya juga udah jelas. Tapi mendengar dengan mendengar itu beda gitu. Jadi salah satu hal yang sering kita katakan adalah ngapain sih ngurusin yang jauh-jauh gitu, sementara di Indonesia juga masih banyak yang harus diurus gitu. Yang benar kalau menurut saya ya, yang mampu ngurus yang di dalam, yang ngurus yang di dalam, yang memang mampu dan punya passion yang untuk mengurus yang di luar, ya diurus, karena semuanya sama, semuanya adalah perintah Allah. Dan kita kepengen belajar dari seseorang sahabat saya ya, dalam hal pengungsi, bukan hanya Palestina, bukan hanya konflik di Palestina, tapi pengungsi dalam hal ini Suriah dan juga kisah Uighur ya, especially tentang perempuan wanita. Saya kayaknya ingin sekali kerabat semuanya dengar. Saya ada di sebuah sekolah ya, madrasah Quran di daerah Fatih, Istanbul. Seperti ini kondisinya. Tadi saya jadi ini salah satu kelas saja. Oke. Nah, ada gurunya Ibu Nasirah, nanti beliau akan datang. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk berguru dulu ya kepada seseorang yang memang banyak berkiprah di lahan ini ya. Perhatian dan cinta beliau itu nggak kira-kira ya, nggak peduli apa orang bilang, wah ini, tapi di sini saya betul-betul ingin kerabat dan rekan semuanya lebih dalam memahami tentang siapa sih perempuan-perempuan Uighur, apa sih yang terjadi, bagaimana sih pengungsi. Nah, ini adalah sekolah untuk pengungsi Syria. Saya haru banget ya, karena emang lain sih, denger sama ngeliat itu beda. Oke, ini saya dikasih teh tuh, tehnya enak banget. Hai, assalamualaikum. Ya, Masya Allah. Ini Ibu siapa tadi, Ustazah Nasirah yang mengurus semua ini di sini. Nah, gimana tuh Deh tadi ceritanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah SAW menyebut ummati, beliau tidak mengatakan, tidak berbicara hanya tentang umat beliau yang berada di Arab. Beliau tidak berbicara hanya tentang umatnya yang berada di, misalnya di bumi Syam, di negeri Syam. Beliau berbicara tentang umat Islam dimanapun. Dan karena itu yang salah satu yang kemudian menjadi prinsip kerja kita adalah kita tidak membedakan umat dimanapun berada. Kaum muslimin di Indonesia adalah umat Islam yang harus diperjuangkan, harus ditolong, harus diperjuangkan ya. Kaum muslimin yang ada di tempat-tempat yang lain juga sama harus diperjuangkan. Secara khusus ya, kita sekarang ini berada di sebuah madrasah yang didirikan oleh sahabat Al-Aqsa, Madrasah Al-Quran. Yang sekarang ini, saat ini di tahun ajaran baru ini, muridnya ada 104 anak-anak pengungsi dari Suriah, pengungsi dari Pakistan, dan pengungsi beberapa dari negara-negara yang lain. 104 anak di satu tempat ini ya. Di satu tempat ini. Secara khusus, kenapa kita memfokuskan pendidikan Al-Quran bagi pengungsi-pengungsi, anak-anak ya, istilahnya kita para muhajirin Suriah dan Palestina. Karena mereka adalah apa yang secara keilmuan disebutnya sebagai ahlu Syam ya. Terminologi keilmuannya, mereka adalah ahlu Syam. Orang-orang dari negeri Syam yang oleh Rasulullah SAW itu secara khusus dijadikan tanda petik barometer bagi kondisi umat manusia. Sebab beliau berkata dalam sebuah hadis sahih, "Idza fasada ahlu Syam fala khairu fikum." Kalau rusak ahlu Syam ya, if the people of Syam became corrupted, maka tiada lagi kebaikan tertinggal pada manusia. Itu artinya apa? Kita berpikir kalau kita ingin memperbaiki umat, maka salah satu pintu yang harus kita kerjakan adalah ahlu Syam. Karena itulah sekolah ini dibangun, didirikan untuk anak-anak ahlu Syam, terutama Suriah dan Palestina. Jumlah pengungsi Suriah sesudah perang selama 11 tahun di Suriah, yang ada di Turki aja sudah melebihi 4 juta. Di kawasan Fatih ini lebih dari 500.000
pengungsi Suriah. Ya. Kalau misalnya 45%-nya saja sudah adalah anak-anak, maka kita berbicara tentang jumlah anak-anak di atas 1 juta. Ya. Mereka berada di tempat yang alhamdulillah secara security mereka aman. Ya. Tetapi jangan lupa, negara Turki ini adalah tetap negara yang memisahkan urusan agama dengan negara alias negara sekuler. Pendidikan mereka adalah pendidikan sekuler, ya. Tidak diajarkan agama di sekolah-sekolah mereka. Oh, di sini nggak diajarin agama ya? Nggak ada pendidikan agama. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memastikan bahwa sesudah perang yang menyebabkan sejumlah lebih dari 1 juta orang mati terbunuh, entah berapa juta orang yang disiksa di dalam penjara-penjara, ya. Dan kemudian yang cedera juga jumlahnya tidak terhitung saking banyaknya. Penting bagi kita memastikan bahwa Ahlu Syam, terutama anak-anaknya, tidak mengalami musibah yang kedua. Musibah yang pertama adalah bapak ibu mereka dibunuh, mereka disiksa, mereka menjadi pengungsi, mereka terlunta-lunta. Itu musibah pertama. But the biggest calamity, musibah terbesar adalah bila apa? Bila terputus hubungan mereka dengan Al-Quran. Karena Ahlu Syam adalah orang-orang yang secara khusus oleh Rasulullah SAW menjadi tempat di mana beliau melihat dipancangkannya tiang ilmu, tiang iman.